Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Faris Raffi. Di sini saya akan membagikan materi-materi apa saja yang sudah saya pelajari dari mata kuliah Introduction to Entrepreneurship and Business. Yaitu di mana kita harus memahami dasar-dasar bisnis dan pemasaran untuk sukses, yaitu pertama konsumen dan segmen. Pasar kesuksesan bisnis sangat bergantung pada pemahaman terhadap konsumen. Untuk memahami perilaku konsumen, kita harus membagi pasar ke dalam beberapa segmen, yaitu yang pertama ada demografis, berdasarkan usia, gender, atau pekerjaannya. Lalu yang kedua, geografis, berdasarkan wilayah atau lokasi tempat tinggal konsumen. Lalu ada behavior itu berdasarkan kebiasaan atau pola konsumsi dari konsumen. Lalu ada psikografis, berdasarkan kepribadian, gaya hidup, dan juga nilai-nilai yang dianut oleh konsumen. Jadi dengan memahami segmen pasar, kita bisa menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan juga relevan. Lanjut yang kedua, ada value product. Jadi pemasaran value product ini adalah keunggulan produk yang kita tawarkan yang berbeda dengan kompetitor kita. Jadi pesaing-pesaing kita harus mempunyai produk yang berbeda dan mempunyai produk yang bervalue. Contohnya untuk menyampaikan iklan value kita ini menggunakan konsep 5P dan pemasarannya, yaitu ada pertama produk, yaitu kualitas, desain, fitur, dan keunikan dari produk kita. Lalu ada price, harga, strategi harga yang sangat kompetitif. Jadi harga kita bisa lebih mahal atau juga bisa lebih murah dari kompetitor kita. Lalu ada place, yaitu lokasi atau distribusi produk baik offline maupun online. Lalu ada promotion, cara kita mempromosikan produk kita seperti apa? Contohnya iklan media sosial atau diskon-diskonan. Lalu ada people itu contohnya kita seperti semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kepada konsumen. Contohnya itu seperti karyawan-karyawan gitu. Jadi untuk bisnis jasa ini lalu juga ada lanjutannya, ada yang diperkembang dari 5P tadi bisa menjadi 7P untuk bisnis jasa, yaitu ada proses, itu pelayanan atau SOP yang dijalankan. Lalu yang ketujuhnya yaitu physical evidence, yaitu bukti fisik seperti interior toko ataupun tampilan dari situs web. Yang ketiga yaitu biaya produksi dan efisiensi biaya. Jadi biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu ada fixed cost, yang dimana artinya biaya tetap seperti pembayaran sewa tempat atau gaji staff. Lalu yang kedua yaitu variable cost, yaitu biaya yang berubah sesuai volume produksi seperti bahan baku dan yang lain-lainnya. Jadi efisiensi ini sangat penting untuk mengelola biaya operasional. Dengan efisiensi, bisnis bisa meningkatkan keuntungan tanpa meningkatkan risiko. Lalu yang keempat, ide bisnis dan produksi ide bisnis sering muncul dari 3 hal, yaitu yang pertama perbedaan harga di pasar, lalu yang kedua ketersediaan produk yang kurang, yang ketiga teknologi baru yang memberikan solusi terhadap konsumen. Produksi barang harus berdasarkan permintaan konsumen dan rata-rata permintaannya. Selain itu, hitungan produksi juga disesuaikan dengan jam kerja. Lalu dalam berbisnis juga kita terdapat adanya resiko. Jadi resiko dalam berbisnis ini adalah kemungkinan hasil dari sesuatu tindakan. Jadi penting untuk selalu mempertimbangkan resiko, baik itu positif dan juga negatif. Ada beberapa cara untuk kita mengelola resiko tersebut. Yang pertama, memiliki rencana cadangan atau kita biasa sering sebut exit plan. Lalu bermitra dengan partner bisnis untuk melengkapi kekurangan kita satu sama lain. Lalu mengelola biaya operasional agar tetap efisiensi dan juga terkontrol tentunya. Jadi kesimpulannya, bisnis yang sukses berfokus pada konsumen, memahami segmen pasar, memanfaatkan keunggulan, serta mengelola biaya dan risiko secara efisien. Oke, sekian dari saya. Materi-materi yang sudah saya dapatkan ini semoga bermanfaat untuk saya sendiri tentunya dan juga
kepada orang lain dan kepada orang banyak semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.